Om Swastiastu, Om Awinamastu Nama Sidam. Semeton, Rahajeng Semeng. Semoga pagi ini semua selalu dalam kesehatan atas karunia Edi Sayang Widiwase. Bakta Hindu Dharma Nusantara yang saya banggakan, saya muliakan. Pagi ini, tepatnya ini pagi-pagi sekali, saya ingin share ngobrol pintar bersama Ide Bawati Nyomanjana tentang bagaimana menurut Sruti Murni terkait dengan resiyatnya. Resiyatnya selama ini kan kita baca-baca di buku dengan referensi yang sudah ditafsirkan yang dikarang. Nah, untuk kali ini saya ingin memberikan suatu alternatif pandangan dari Sruti Murni terkait dengan resiyatnya. Nah, untuk itu para bakta, bagaimana guru sejati adalah Prajna Jyoti yang kita sebut sebagai dengan cahaya pengetahuan ilahi. Nah, bakta dalam perjalanan yatnya tentunya kita mengenal 5 bentuk persembahan suci, seperti dewa yatnya, pitra yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan resi yatnya. Namun dalam Sruti, resi yatnya bukan sekedar bentuk penghormatan kepada para guru, melainkan persembahan kesadaran kepada sumber pengetahuan itu sendiri, yaitu Brahman sebagai cahaya ilahi atau Prajna Jyoti. Di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 164.39 disebutkan Rejo aksara paramam wioman yasmin dewa adiwaswe nisedu yastan na weda kimreca karisyati ya itat widusta ima sama sate. Kira-kira terjemahannya adalah reca ayat-ayat suci. Nah, RC atau ayat-ayat suci ini bersemayam dalam keheningan tertinggi atau aksara di langit spiritual. Di sanalah para dewa menetap. Siapa yang tidak mengetahui sumber itu, apa yang akan ia lakukan dengan mantra-mantra? Namun mereka yang mengetahui sumber itu bersatu dengannya. Nah, teman-teman, makna ini menuntun kita bahwa resi sejati bukan sekedar seorang suci, tetapi kesadaran yang telah bersatu dengan sumber mantra itu sendiri, yaitu Brahman. Nah, teman-teman, ayat-ayat suci sudah
disampaikan. Jadi melakukan resiyatnya bukan sekedar menghaturkan sesajen kepada guru atau pembaca mantra, melainkan menyadari bahwa pengetahuan sejati itu adalah persembahan kembali kepada sumbernya. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma yang saya banggakan, resi di dalam Shruti yang murni tanpa ada tafsiran dari siapapun digambarkan sebagai manasa jatah, lahir dari pikiran yang suci dari Brahman, lahir dari pikiran suci Brahman. Mereka adalah alat penerima atau sravana dari gelombang-gelombang pengetahuan ilahi, bukan pencipta teks, melainkan penerima wahyu kesadaran. Nah, seperti yang ditegaskan dalam Atharva Weda Mandala 10, Brahma Sang Dewa. Maaf, saya ulangi. Brahma Dewa Dewanam Puryo Garba Antar Apa Ajayata. Nah, sebutan Brahma atau Brahman, sang dewa tertua di antara para dewa, lahir dalam rahim air ilahi sebagai kesadaran murni. Dari Brahman inilah muncul para resi yang memantulkan cahayanya melalui sabda suci, yaitu sabda suci Shruti. Maka resi yacana adalah persembahan rasa hormat dan pengabdian kepada penyebar cahaya pengetahuan ilahi itu sendiri. Nah, semeton para Bhakta Hindu Dharma, apa makna Prayajna Jyotih tadi yang telah disebutkan? Dalam resiyatnya, istilah Prajna Jyoti berarti cahaya kesadaran pengetahuan. Ketika seseorang membuka dirinya untuk belajar, mengucapkan mantra atau menyimak kebenaran, sesungguhnya ia sedang menyulut api prajna dalam dirinya. Seperti saya juga masih proses belajar, jadi mohon ampure kalau ada hal-hal yang salah, silahkan di komen ya. Inilah bentuk tertinggi dari prajna, karena pengetahuan adalah api dan pelajar adalah samida atau kayu persembahan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan di dalam Yajurveda Mandala 32, Eko Dewa Nitya Lila Nuraniyo Bhakta Wiyapi Bhakta Daya Antar Atma. Hanya ada satu dewa yang kekal
dan bermain dalam kesadaran abadi. Ia melingkupi bakta dan bersemayam di dalam hati mereka. Maka persembahan kepada resi, persembahan luar, maksudnya persembahan pada resi tersebut bukanlah persembahan di luar, melainkan persembahan batin kepada kesadaran yang membimbing kita menuju Brahman itu sendiri. Nah, jadi semeton, resiyatnya adalah persembahan kepada cahaya pengetahuan ilahi atau yang kita sebut Prajna Jyoti. Kemudian resi bukan pencipta, melainkan penerima getaran Brahman dalam bentuk mantra. Melalui penghormatan dan pemahaman terhadap para resi, kita sedang mengaturkan yatnya kepada pengetahuan yang membebaskan atau jenana yatnya tertinggi. Kemudian saya dapat menyimpulkan terkait dengan pembahasan ngopi kita tadi bahwa dalam setiap srawana atau mendengar, manana atau merenung, dan nididasana atau menghayati, bakta sedang melakukan resiyatnya. Karena setiap pemahaman yang lahir dari kesadaran suci adalah persembahan kepada Prajna Jyotih, Brahman yang bercahaya di dalam hati. Nah, kemudian semeton, sekarang bagaimana dan siapa para resi ini menurut Shruti? Nah, resi bukanlah pencipta Weda, melainkan pendengar cahaya Brahman menjadi sabda. Nah, para bhakta, pasti sering kita mendengar bahwa Weda diturunkan melalui para resi. Namun dalam Shruti murni yang tanpa persepsi atau tafsir, resi bukanlah penulis kitab, bukan pula penyusun ajaran, melainkan alat penerima wahyu atau Sravana Patra. Mereka mendengar bukan dari telinga malahan, tetapi dengan kesadaran suci yang telah menyatu dengan Brahman itu sendiri. Nah, semeton para bhakta, ini sangat menarik. Terus kita dengarkan, ini adalah tutur termasuk bagaimana Shruti murni memberikan asal usul para resi menurut Weda. Nah, lanjut ya, kita rileks saja sambil rileks, namanya ngopi. Jadi sebeton para Bhakta Hindu Dharma Nusantara, asal usul resi menurut Weda, terutama Rig Weda, dalam mandala ke-10 dijelaskan bahwa ya samida kawayo mantrawanta adar yahu manasa putra kertia yasam wacho adarasya prasyatir aharewa bawati
manisam. Nah, terjemahannya adalah resi, atau saya sebutkan para penyair suci, atau kita sebut kawi, yang dipenuhi mantra dan kesucian pikiran ini, menyalakan api yajna batin mereka, ya. Maka dari pengorbanan batin itu lahirlah suara ilahi, sabda yang berbeda dari suara duniawi. Nah, apa maknanya? Resi bukan pencipta suara, melainkan penyala api batin, atau kita sebut dengan manasa agni. Sabda suci muncul sebagai getaran dari Brahman, dan mereka yang jernih bagaikan cermin bening menangkap pantulan itu. Maka dari situlah muncul Shruti, sabda yang didengar. Kemudian semeton para bakta Hindu Nusantara, resi sebagai cermin Brahman itu bagaimana penjelasannya? Tadi dijelaskan dalam ngopi kita, resi sebagai cermin Brahman. Ini sangat menarik. Jadi kalau sebuah cermin, ini adalah Brahman, ketika dipantulkan maka seorang resi memantulkan kembali. Nah, dalam Aitareya Brahman pada bagian kedua dinyatakan Resaya Satya Dharmana Prajna Jyotisha Samida. Para resi adalah mereka yang hidup dalam kebenaran, menyala oleh cahaya pengetahuan atau prajna jyoti, kemudian menjadi kayu persembahan bagi apinya Brahman. Nah, sangat menarik lagi ini. Maka Bakta Hindu Nusantara, seorang resi bukan hanya guru pengajar, melainkan persembahan hidupnya kepada Brahman. Ia menjadi samida, kayu suci, menyala demi penerangan dunia. Dan dari nyala itu lahirlah yang kita sebut Weda. Gitu. Kemudian semeton para bakta Hindu Nusantara yang saya muliakan, bagaimana resi tidak terikat pada nama dan waktu. Menurut Atharva Weda pada Mandala 10, Brahman adalah sumber seluruh resi. Nah, dikatakan bahwa Brahma resin samarsjata pur wabyo lokebya. Brahman memancarkan para resi dari loka-loka terdahulu, atau kita sebut tingkat kesadaran suci, loka-lokanya itu, untuk menyampaikan kembali sabdanya kepada makhluk. Jadi resi bukan sekedar manusia zaman lampau. Ia lahir setiap kali Brahman hendak bersabda. Karena itu Shruti selalu hidup, tidak mati oleh zaman, sebab sumbernya adalah kesadaran yang tidak berawal dan tidak pun berakhir. Nah, ini sangat menarik.
Jadi resi itu juga tidak lekang oleh zaman, tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi untuk saat ini, semeton, ini adalah dunia modern, dunia digital, dunia 4.0 atau 4.0, bahkan sekarang udah 5.0, 5.0. Nah, bagaimana tanda seorang resi menurut Shruti? Ini sangat menarik. Kalau zaman dulu kan sudah jelas ceritanya ya. Ini bagaimana sekarang kita mengetahui melalui Shruti. Dalam Chandogya Upanishad pada bagiannya ketujuh, Narada itu bertanya kepada Sanat Kumara. Adihi Bhagawa iti sahoace nama wa etat Brahma iti. Ajarkanlah kepadaku, wahai Bhagawan, kata Narada. Sanat Kumara menjawab, nama ini adalah Brahman. Dari sini Bhakta dapat melihat seorang resi sejati bukanlah yang banyak berbicara, tetapi yang melihat Brahman bahkan dalam satu nama, satu sabda, dan satu nafas. Itulah sebabnya dalam Weda sering disebut kawih manisi paribuh swayambuh. Kawih manasi paribuh swayambuh. Sang bijaksana penembus segalanya, yang mandiri dalam cahaya kesadaran. Itu ada di dalam Rigveda Mandala ke-10. Semeton bisa cek ya dalam Catur Weda ya, dalam Rigveda terutama. Kemudian bagaimana jalan menjadi resi untuk zaman ini? Nah, ini sangat menarik. Zaman dulu resi itu sangat diagungkan karena sebagai penerima wahyu ceritanya. Nah, sekarang bagaimana di zaman sekarang ini? Nah, jalan menjadi resi. Nah, para Bhakta Hindu Dharma Nusantara yang saya muliakan, menjadi resi bukan berarti harus pergi ke hutan seperti zaman dulu ya. Tetapi penyucian atau menyucikan pikiran ini, ia menjadi cermin Brahman. Ketika seseorang berhenti berpikir dengan ego dan mulai mendengar dengan kesadaran hening, ia dimulai atau dikatakan ia telah memulai mendengar Shruti di dalam dirinya. Tuh, sangat asik ya. Jadi kita harus bisa berpikir dengan berhenti berpikir dengan ego kita. Kemudian dengan kesadaran hening kita mulai mendengar Shruti dalam diri sebenarnya. Kadang ya bisa dilihat ada yang subjektif biasanya ya. Bisa menafsirkan sesuatu saja bisa subjektif. Tapi kita ini berdiri di atas Shruti tanpa ada tafsiran-tafsiran siapapun ya. Perkiraan Shruti murni. Nah, semeton para Bhakta Hindu Dharma, seperti yang disebutkan dalam Taittiriya Upanishad pada bagian 2, yo wa etam evam Weda yeti sabrahmaiwa bawati. Barang siapa memahami atau mendengar Brahman demikian, ia menjadi Brahman itu sendiri. Nah, jadi para Bhakta Hindu Dharma, resi tidak berakhir di zaman Weda saja. Ia lahir setiap kali ada kesadaran yang suci mendengarkan suara Brahman di dalam
diam. Jadi di dalam diam. Perenungan berarti. Nah, para semeton, itu patut direnungkan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Resi tidak berakhir di zaman Weda. Ia lahir setiap kali ada kesadaran yang suci mendengarkan suara Brahman di dalam diam. Nah, ini kalau ditafsirkan akan banyak persepsi ini pasti. Ya. Nah, saya sarankan untuk mempersepsikan sesuatu berdirilah di atas Weda. Gitu. Jangan subjektif akhirnya. Gitu ya. Nah, semeton para bakta Hindu Dharma, mungkin ngopi kita sudah serasa panjang. Kalau durasinya bisa dikatakan sudah 25 menit ini. Jadi untuk kali ini saya mencoba memberikan kesimpulan akhir kepada kita semua ya, bahwa Resi bukan sekedar orang suci masa lampau. Yang patut kita ingat, Resi bukan sekedar orang suci masa lampau, tetapi kesadaran yang mampu mendengar Brahman. Barang siapa hatinya hening dan pikirannya jernih, ia dapat menjadi Resi bagi dirinya sendiri sebagai penerima cahaya Prajna Jyoti. Itu ngopi hari ini. Itu saja yang saya dapat sampaikan, semeton. Kesempurnaan hanya milik Ide Sang Hyang Widiwasi Sang Brahman sendiri. Kekurangan itu adalah milik saya. Untuk itu, mari memberikan masukan yang sangat bermanfaat, yang positif, dan mari kita laksanakan Tri Kaya Parisuddha sehingga hidup menjadi tatwam asi dan harmoni. Demikian, suksema, Om Santi Santi Santi, Om Rahayu.